Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di program reseller webnikah.com. Sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu program reseller dari webnikah.com dan apa saja yang harus dilakukan sebagai reseller dari webnikah.com, terlebih dahulu kita akan coba memahami kemudian mempelajari lebih dalam apa itu webnikah.com. Seperti diketahui teman-teman semua bahwa undangan digital itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang bentuknya gambar. Misalkan kita ada foto mempelainya, kemudian ada informasi tanggal resepsinya, kemudian ada informasi lainnya tertuang dalam satu gambar. Nah, kemudian gambar ini di-share melalui Facebook, melalui WhatsApp, atau juga melalui media lainnya. Dan yang kedua adalah undangan digital dalam bentuk video. Nah, biasanya undangan digital dalam bentuk video ini berisi berbagai informasi tentang pernikahan itu tersendiri. Contohnya ada informasi mempelainya, kemudian ada ucapan undangannya, kemudian ada informasi acaranya, termasuk juga beberapa foto dan video yang diambil misalkan dari prewedding atau foto-foto memang yang disediakan yang akan dimasukkan ke dalam video undangan dalam bentuk video. Nah, kekurangannya dari undangan digital dalam bentuk video adalah tidak interaktif. Artinya, user yang kita share itu tidak bisa memberikan respon baik, misalkan memberikan doa dan ucapan, kemudian memberikan respon apakah hadir atau tidak, kemudian tidak bisa melihat informasi secara lengkap. Berbeda ketika menggunakan tipe undangan digital yang ketiga, yaitu tipe undangan dengan menggunakan website. Nah, seperti webnikah.com. Nah, website itu nanti bisa diakses baik menggunakan subdomain, misalkan adirara.webnikah.com, artinya pernikahan Adi dan Rara webnikah.com. Atau juga menggunakan domain sendiri. Domain sendiri misalkan menggunakan adirara.com. Nah, ini menggunakan domain sendiri. Nah, sebelum lebih dalam kita tentang web nikah, terlebih dahulu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, webnikah.com bisa diakses melalui halaman website atau menggunakan browser di alamat www.webnikah.com. Sebetulnya di webnikah.com ada 3 bagian besar yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah webnikah.com itu sendiri, web nikahnya, yaitu layanan untuk pembuatan website undangan pernikahan. Kemudian ada vendor, nah daftar vendor. Ini juga sebetulnya ada daftar vendor yang di dalamnya mereka akan menginput berbagai informasi yang berhubungan dengan portfolio atau project-project yang telah mereka kerjakan. Nah, di vendor juga sebetulnya mereka punya website. Misalkan seperti ini. Ini juga layanan dari webnikah.com, tetapi untuk saat ini belum disediakan untuk program reseller karena masih terbatas template. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi webnikah, kemudian yang kedua vendor, yang ketiga adalah berbagai informasi tentang wedding atau tentang nikah. Seperti misalkan ada event, kemudian ada event seperti ini, kemudian ada juga blog yang kita bisa temukan dan berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan teman-teman semua reseller dari webnikah.com. Sekarang kita akan coba masuk pada program web nikah atau layanan pembuatan website pernikahan. Nah, ini adalah program yang Bapak Ibu bisa jual ke teman-teman, kemudian ke masyarakat umum, atau Bapak Ibu yang mempunyai kemampuan digital marketing juga bisa bergabung. Nah, di web nikah ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur
gratis subdomain. Jadi kalau Bapak dan Ibu bergabung di webnikah.com, secara otomatis akan tergabung di program gratis dari webnikah.com. Akan mendapatkan subdomain, contohnya seperti adirara.webnikah.com. Di webnikah.com juga support atau mendukung domain sendiri, misalkan adirara.com. Kemudian fitur lainnya adalah pilihan desain. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih beberapa desain yang akan terus kami tambah setiap bulannya. Kemudian ada informasi mempelai, baik mempelai pria maupun wanita. Kemudian ada cerita cinta. Cerita cinta ini biasanya diisi oleh perjalanan pertemuan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Atau juga diisi informasi lainnya juga bisa. Kemudian informasi acara, nah yang berhubungan dengan acara, misalkan tempatnya di mana, kemudian tanggal resepsinya kapan, nama resepsinya apa, nama acaranya apa, kemudian tanggal berapa, kemudian jamnya jam berapa. Kemudian ada fitur lainnya yaitu undangan. Undangan itu informasi tentang undangannya. Kemudian kita juga bisa kirim undangan dengan format tertentu. Misalkan saya sudah membuat website adirara.webnikah.com. Ini contohnya seperti ini, tapi undangan ini dikhususkan untuk orang tertentu. Misalkan kepada Budi di Jakarta. Maka saya bisa menambahkan seperti ini contohnya. Maka ada teruntuk Budi dan Ani di Bandung, misalkan seperti ini. Kembali lagi ke sini. Dukungan selanjutnya yaitu fitur selanjutnya yaitu dukungan Google Maps. Jadi Bapak dan Ibu bisa tinggal pilih nantinya bagaimana cara menggunakan Google-nya. Kemudian ada foto galeri. Foto galeri ini untuk menampilkan foto-foto pre-wed bila ada. Bila tidak ada, nanti secara otomatis menunya akan hilang di website pernikahannya. Kemudian ada foto slide atau background foto, biasanya digunakan sebagai background foto. Kemudian webnikah.com juga mendukung video, bila ada video pre-wed ini bisa ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah doa dan harapan. Jadi Bapak dan Ibu, bila kita sudah membagikan URL pernikahan kita, URL website pernikahan kita ini, nanti orang yang akan menerimanya itu bisa memberikan doa dan harapan. Kemudian fitur selanjutnya adalah wedding wall. Ini fitur di mana Anda dapat menayangkan doa, harapan, dan foto live di acara resepsi. Caranya adalah dengan mengakses domain kita, kemudian /wedding wall. Nah, ini biasanya kita bisa tampilkan pada saat acara resepsi pernikahan, baik menggunakan InFocus, kemudian menggunakan TV dengan layar yang besar yang terhubung dengan internet. Ini cocok sekali bila Bapak dan Ibu adalah wedding organizer atau misalkan fotografi. Jadi di tempatnya ini, di tempat resepsinya ini nanti disediakan satu TV, apalagi TV-TV sekarang sudah berbasis Smart TV. Misalkan Mi TV, kemudian ada beberapa fitur lainnya ini. Bisa langsung akses halaman pernikahannya, kemudian /wedding wall. Nah, selain wedding wall ini, ada juga fitur ucapan. Jadi di halaman masuk ini, di halaman masuk saat acara resepsi pernikahan ini bisa diakses satu halaman khusus, baik menggunakan laptop yang terhubung dengan internet atau menggunakan tab. Nah, pengunjung yang datang nanti bisa mengisi nama lengkap, kemudian alamat email bila ada, tulis nomor telepon atau handphone itu bisa kalau ada, ini opsional, kemudian tulis nama tempat tinggal dan tulis doa serta ucapan. Nah, apa yang ditulis di halaman ucapan ini nanti akan secara otomatis muncul di wedding wall seperti fitur yang saya jelaskan tadi. Jadi itu adalah fitur-fitur standar. Kemudian nanti saya akan coba paparkan bagaimana cara membuat web nikah dan bagaimana cara pengelolaan dari web nikah itu sendiri. Di halaman selanjutnya, kalau kita akses webnikah.com/webnikah ini ada beberapa contoh template
template-template tertentu yang kita bisa lihat terlebih dahulu, atau kita bisa sampaikan ke calon klien kita bahwa ada beberapa template yang kita bisa gunakan. Nah, untuk membuat web nikah ini caranya cukup gampang. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana seorang user membuat sebuah website pernikahan. Saya menyebutnya cukup gampang karena tidak lebih dari 5 menit kita sudah akan memiliki sebuah website pernikahan. Cara yang pertama adalah dengan klik buat website. Kemudian kita masukkan username. Ini username-nya adalah coba reseller. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian emailnya sebagai contoh coba at saya coba email ini, mudah-mudahan bisa. Kemudian nama lengkap, nomor handphone, kemudian ID referensi. ID referensi ini kita dapatkan jika user bersangkutan mendapatkan link dari kita, atau juga ini bisa diketik kalau kita punya teman yang mau buat web nikah, kemudian kita kasih tahu bahwa nanti masukkan ID referensi reseller kita atau username reseller kita. Nah, ID referensi adalah username dari reseller kita. Kemudian saya bukan robot, kemudian saya daftarkan sekarang. Nah, setelah disubmit atau setelah diklik kirim, kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu pemilihan subdomain, di mana biasanya dikombinasikan antara nama mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Misalkan coba dan cobi. Kemudian kita lanjutkan, ini nama mempelai laki-laki, ini mempelai perempuan. Contohnya seperti itu. Apakah bisa ditukar? Bisa. Kita lanjutkan buat website, kemudian kita masukkan berbagai informasi tentang web nikahnya, nama ayahnya, kemudian nama ibu, kemudian ini mempelai wanitanya, ini mempelai laki-lakinya. Kita lanjutkan, ini informasi acaranya, agamanya apa, ini Islam. Ini kita bisa pilih agama lainnya, nanti secara otomatis bahasanya akan menyesuaikan. Zona waktunya di mana, WIB, WITA atau WIT. Kemudian tanggal akad nikahnya kapan, misalkan tanggal 31, kemudian ini tanggal 31 juga dari jam 11, akad nikah biasanya jam 8 pagi misalkan. Kemudian sampai jam 11. Kemudian waktu acaranya itu dari jam 11 sampai jam 14, misalkan seperti itu. Kemudian tempat dan alamat, misalkan kita masukkan alamat tempat akadnya. Nanti secara otomatis Google akan mendeteksi jika itu sudah terdaftar oleh Google, akan menampilkan peta di mana tempat itu diketik. Misalkan saya coba akan memasukkan sebuah gedung yang cukup terkenal, misalkan Pusdai Bandung. Kemudian tempat resepsinya juga di tempat yang sama. Kemudian kita lanjutkan, tunggu beberapa saat. Ini sudah jadi website pernikahannya, yaitu yang beralamat di, kita klik dari sini, lihat website, coba dan cobi.webnikah.com. Jadi acaranya 3 hari lagi. Kemudian ini adalah template defaultnya, template pertama yang akan didapatkan dan gratis. Ini adalah versi desktopnya. Kalau Bapak dan Ibu buka di handphone, tampilannya mungkin akan seperti ini. Kemudian ini kita buka undangan, ini baru berbagai informasi di dalamnya, belum ada foto dan segala macamnya. Tetapi pada prinsipnya kita sudah membuat satu buah website pernikahan.
Sekarang tinggal melengkapi berbagai informasi di dalamnya. Yang pertama ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini adalah program atau fitur untuk mengatur berbagai informasi tentang domain dari website pernikahan kita. Nah, ini di sini kita bisa mengganti nama subdomainnya sampai maksimum 3 kali. Jadi kalau misalkan ada salah ketik, ini bisa dirubah sampai maksimum 3 kali. Kemudian ada judul website pernikahan. Ini akan muncul di halaman website pernikahan seperti ini di bagian atas, di bagian ini. Kemudian ini juga akan muncul ketika kita share di sosial media. Jadi alamat ini atau judul website ini akan muncul di sosial media. Kalau di Facebook itu huruf yang tebalnya. Kemudian deskripsinya ini kita juga bisa ganti. Ini akan muncul juga di kalau kita share di Facebook. Kemudian ini kata kunci. Kalau tidak ada perubahan kita simpan saja. Kemudian fitur yang kedua adalah mempelai pria. Ini kita belum ada fotonya, jadi tinggal kita ubah informasi mempelai. Ini namanya siapa, kemudian nama panggilannya siapa, nama ibu kandung, terus ini ada tentang profil dari mempelai, kemudian ini adalah foto dari mempelai putra atau mempelai pria. Nah, setelah itu kita isi juga mempelai wanitanya. Secara otomatis mempelai pria akan ada di depan, tetapi kalau mau ditukar yaitu dengan cara mempelai prianya dijadikan di depannya dipilih ya. Kemudian kita save. Jikalau kita save ini nanti akan berubah. Ini kan Adi dan Iis. Ini kalau kita rubah menjadi Iis dan Adi. Oke, selanjutnya adalah fitur cerita cinta. Ini fitur cerita cinta. Saya coba buat, saya perlihatkan yang sudah jadinya. Nah, cerita cinta ini munculnya di halaman tertentu. Nanti di bagian ini seperti ini, pertama kali berjumpa, kemudian pertama kali berkunjung ke rumah. Ini kita bisa masukkan, tinggal tulis cerita, kemudian kita masukkan tanggal ceritanya kapan, kemudian judul ceritanya apa tentang satu cerita itu. Kemudian kalau ada foto kita bisa masukkan foto. Selanjutnya adalah informasi acara. Informasi acara ini kita bisa edit. Kemudian kalau akun ini masih bersifat gratis, belum melakukan upgrade, maka ada beberapa fitur yang memang dikunci. Misalkan jenis mapnya ini, kalau yang gratis ini nanti hanya akan bentuknya bentuk statis atau gambar. Nah, kalau user bersangkutan sudah menggunakan paket Mawaddah atau Warohmah atau paket premium, ini bisa menggunakan dynamic maps ya. Mapsnya bisa diklik, kemudian bisa di zoom, bisa digeser kanan kiri, atau juga tidak ditampilkan, atau juga menggunakan static map seperti layanan gratis. Kemudian apakah akad nikah ini akan dimunculkan di website? Biasanya ada permintaan yang tidak dimunculkan nih akad nikahnya, tetapi hanya munculkan resepsinya saja. Nah, kalau tidak ditampilkan maka tinggal disembunyikan. Nah, saya defaultnya kita tampilkan nama acara. Ini nama acara, misalkan nama acaranya bukan akad nikah, ini kita bisa tulis nama acara alternatif. Kalau tidak ada, kita bisa kosongkan. Kemudian ini jadikan tanggal utama. Jadi tanggal utama ini salah satunya adalah penggunaan untuk countdown, untuk hitung mundurnya ini. Kalau hitung mundurnya terhadap resepsi, maka di resepsi pernikahan kita jadikan tanggal utama. Nah, selanjutnya ini ada tempat dan acara. Karena Pusdai Bandung yang kita masukkan tadi di atas di awal tadi sudah terdeteksi oleh Google, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan titik di mana ada tempat resepsi atau tempat akad itu, yaitu di Pusdai Bandung.
Nah, kalau misalkan bukan di Pusdai Bandung atau alamat lain belum terdeteksi oleh Google, kita bisa melakukan titik tertentu, misalkan ini Masjid Budai tapi bukan di Masjid Budainya. Misalkan di Apikes Bandung atau di sebelah sininya, ini tinggal kita klik di sini. Klik. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian kita rubah misalkan depan Pusdai Bandung, misalkan seperti itu. Ini depan Pusdai Bandung, kemudian tempat yang selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah edit resepsi pernikahannya bila ada yang diperlukan untuk diedit. Tempatnya di Pusdai Bandung gitu. Jadi ada 2 lokasi, kita simpan, kita save, kita lihat ada perubahan atau tidak. Karena kita sudah memasukkan maps, maka nanti biasanya mapsnya akan muncul seperti ini. Nah, di halaman websitenya nanti juga ada link untuk membuka langsung di Google Maps bila itu menggunakan static ataupun menggunakan dynamic. Nah, setelah kita melakukan informasi acara, kita bisa memasukkan informasi undangan. Ini kita bisa melakukan edit turut mengundang dan juga catatan bila ada catatan-catatan tertentu. Kemudian ini ada reserve undangan atau kita bisa memberitahu kepada pengirim undangan itu apakah kita datang atau tidak. Nah, secara default ini akan aktif tetapi hanya untuk member premium. Jadi kalau member biasa itu tidak bisa, atau member gratis tidak bisa menggunakan fitur ini. Acara tambahan misalkan ada acara ngunduh mantu kah atau acara lainnya, ini kita bisa tambah acara. Nah, fitur ini juga untuk paket mawadah atau warohmah. Jadi sebelum ke sana, karena fitur-fitur di bawah ini sebagian besar adalah fitur untuk paket mawadah. Untuk paket mawadah dan warohmah artinya member premium, maka user harus mengupgrade terlebih dahulu. Nah, di sini ketika user akan mengupgrade, ini tinggal ada pilihan upgrade layanan sekarang. Atau kita bisa lihat paketnya dulu. Nah, di sini ada paket mawadah, ada paket warohmah. Jadi ini paket premiumnya. Ketika menggunakan mawadah atau yang Rp100.000, nanti user akan mendapatkan gratis subdomain di webnikah.com, kemudian template yang ada kita berikan semua. Ini fitur memplay juga bisa, cerita cinta, undangan online, location, doa dan harapan, foto slide, undangan, kemudian ada wedding wall, ada ucapan. Kita juga bisa menambahkan musik, kemudian kita bisa menggunakan undangan, menggunakan nama, kemudian foto galeri ini bisa lebih banyak daripada yang gratis dan masa aktif selamanya. Perbedaan dengan warohmah ini adalah hanya ada di penggunaan subdomain saja. Jadi Bapak dan Ibu reseller, apa perbedaannya dengan yang warohmah? Yaitu salah satunya adalah penggunaan domain. Jadi Bapak bisa memberikan yang mawadah atau warohmah. Jadi sesuai dengan pilihan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya di paket ini juga jika kita menggunakan yang gratis, ini akan ada tulisan website pernikahan ini dibuat gratis menggunakan webnikah.com. Nah, kalau sudah di-upgrade, ini tulisan ini akan hilang. Tulisan gratis ini akan hilang. Nah, supaya kita mengaktifkan semua fitur, user ini harus mengupgrade. Kemudian setelah kita milih paket, oh ternyata kita akan pilih paket mawadah. Kita klik, pilih. Kemudian ini ada opsi perubahan. Jadi saat upgrade dikasih satu kesempatan. Apakah akan ada perubahan lagi? Tapi tetap dihitung tentu. Kalau tidak ada, kita cek domain dan lanjutkan. Ini upgrade pernikahan, bayar sekarang. Ini informasi review sebelum kita melakukan pembayaran. Kita bayar sekarang. Nah, di sini
Bapak dan Ibu semua, ini sebetulnya sama halaman pembayarannya ketika kita juga menjadi reseller. Jadi di halaman ini user bisa melakukan pembayaran, bisa menggunakan ATM transfer bentuknya VA atau virtual account. Mandiri ini bentuknya adalah multi finance yang nanti tinggal pilih Midtrans, kemudian masukkan kode pembayarannya, atau jika kita menggunakan QR. Jadi QR ini kalau kita klik ini kemudian kita scan. Nah, ini scan ini kita bisa mendukung GoPay, kemudian Dana, Mandiri juga bisa, CIMB QR juga bisa, atau fitur-fitur lainnya yang bisa support VR. Nah, ceritanya ini pembayarannya sudah berhasil. Nanti secara otomatis kita akan menerima email dalam bentuk informasi bahwa layanan sudah terupgrade secara otomatis. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke halaman web nikah yang sudah terupgrade. Maka fitur-fitur yang ada di halaman dashboard dari user ini semuanya akan terbuka. Jadi semuanya bisa digunakan. Nah, kita lanjutkan karena fiturnya sudah aktif semua. Tadi sampai ke acara tambahan. Nih, acara tambahan kalau misalkan ada acara ngunduh mantu. Acaranya seperti ini. Saya buka, kemudian sebelum ke sana saya akan coba menggunakan desain default yang ini. Kita lihat ini halaman websitenya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah bahasa custom. Ini bahasa custom ini kalau kita ingin merubah, misalkan akan segera melangsungkan pernikahan, ini kita bisa ganti. Kemudian fitur-fitur lainnya juga kita bisa ganti. Caranya adalah kita lihat ini ada bahasa 1 sampai bahasa 25. Ini kita bisa ubah bahasanya. Contohnya seperti ini, akan segera melangsungkan pernikahan, misalkan suci ditambah suci. Kemudian kita juga ada beberapa informasi ke bawahnya, kita bisa edit satu-satu. Kemudian ini teruntuk misalkan jadi kepada. Kita save. Ini sudah berubah, maka nanti di website undangannya ini akan berubah menjadi pernikahan suci. Jadi beberapa halaman atau beberapa bahasa ini bisa kita rubah. Apakah bisa rubah fontnya? Fontnya saat ini belum bisa merubah sendiri. Kemudian fitur selanjutnya bila user sudah menggunakan paket premium baik Mawadah maupun Warohmah, yaitu ada kirim undangan. Nah, kirim undangan ini kita bisa masukkan satu persatu atau ditulis langsung di halaman website pernikahannya. Contohnya misalkan dengan cara dikasih kepada. Nah, seperti ini. Jadi nantinya ada kepada Budi dan Ani di Bandung. Misalkan seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan kata kepada Budi dan Ani di Bandung. Jadi ada tulisan informasi ini. Kalau di versi handphonenya akan seperti ini. Jadi kita lebih khusus dikirimkan kepada user-user atau teman-teman tertentu. Foto galeri. Ini foto galeri ini kita bisa masukkan satu persatu. Caranya adalah dengan unggah foto, nanti judulnya apa, kemudian keterangan fotonya apa, kemudian kita pilih fotonya. Selanjutnya adalah di fitur selanjutnya yaitu background musik. Nah, background musik seperti saya sampaikan bahwa sesuai aturan terbaru, browser tidak akan menjalankan musik saat pertama kali dibuka. Jadi harus ada interaksi user dengan buka halaman seperti klik buka undangan. Jadi kalau di halaman ini pertama kali dibuka ini tidak akan keluar musik. Tetapi ketika klik buka undangan nanti akan keluar musik. Nah, musik ini bisa diupload sendiri atau bisa menggunakan yang sudah ada. Contohnya misalkan kita akan pakai Maher Zain. Kita coba dulu.
seperti ini. Oke, kita pilih. Nah ini yang aktif ini adalah yang sedang digunakan. Jadi kalau kita share website undangan pernikahan kita ke teman, misalkan seperti ini, kepada Budi dan Ani di Bandung, kemudian kita klik buka undangan, nanti secara otomatis akan terdengar musiknya. Nah ini user juga bisa mematikan fitur selanjutnya, yaitu adalah slide image. Nah, slide image ini adalah gambar yang kita gunakan sebagai gambar utama ketika kita share. Jadi kalau kita lihat di halaman yang saya miliki, ini adalah gambar yang ini. Jadi biasanya kalau kita buka di web nikah ini akan diisi teman-teman oleh gambar mereka berdua. Ini contohnya, ini Apip. Contohnya ini biasanya mereka akan pakai gambar yang sedang berdua seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ini kalau lebih dari satu nanti akan berganti-ganti ketika di reload. Kemudian yaitu video gallery. Ini video galerinya adalah bentuknya YouTube, jadi harus diupload di YouTube terlebih dahulu, kemudian kita masukkan URL YouTube-nya saat kita menambahkan video. Jadi judul videonya apa, kemudian URL YouTube-nya apa. Kemudian ada doa dan harapan. Doa dan harapan ini tidak bisa kita masukkan sendiri, tetapi hanya menerima informasi dari orang yang kita bagikan atau yang membuka website kita, kemudian kita masukkan doa dan harapan. Nah, di sini tapi kita bisa sembunyikan kalau misalkan ada doa dan harapan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa sembunyikan. Maka tidak akan muncul di website halaman depan dari website pernikahan kita. Yang selanjutnya yaitu pemilihan template. Jadi sebelum kita menerapkan satu template, kita bisa coba terlebih dahulu. Jadi kita tinggal klik coba, misalkan saya akan pilih desain yang ini kita bisa coba. Oke, tapi ini tidak akan secara otomatis terpasang. Jadi nanti kalau sudah tinggal pilih, maka yang akan diaktifkan adalah template yang sudah dipilih. Yang terakhir ini adalah wedding wall. Ini seperti yang digambar. Jadi wedding wall ini kita bisa buat seperti ini. Ini kita bisa lihat tampilan wedding wallnya. Ini nanti secara otomatis jalan. Nah, yang terakhir adalah ucapan. Ucapan ini kita bisa akses dari halaman domain dari atau subdomain dari user bersangkutan. Kemudian kita kasih /ucapan. Bisa dimasukkan ke tab atau laptop di pintu masuk sebelum acara pernikahan. Yang terakhir adalah reserve undangan ini. Kalau sudah kita share, kemudian ada user bersangkutan mengklik misalkan seperti ini yang di website. Nah, saat memberikan ini apakah akan hadir memenuhi undangan? Ketika klik hadir, nanti akan muncul
di sini. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang akan hadir di acara resepsi pernikahan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, reseller webnikah.com, terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang, tapi Bapak dan Ibu sudah bisa memahami lebih dalam tentang apa itu webnikah.com. Nah, di video selanjutnya kita akan coba membahas tentang reseller dari webnikah.com dan bagaimana menjual webnikah.com ini kepada teman-teman, kepada halayak umum, dan juga kepada kerabat dari teman-teman semua. Terima kasih.